Baik, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi kita sudah lewat structure dan listening ya. Jadi hari ini kita belajar materi pertama dari reading. Nah, sebenarnya di silabus reading itu nanti kita eh, apa namanya? Kita bahas dalam 6 pertemuan atau 6 chapter ya, teman-teman. Nah, tapi karena saya menemukan cara yang lebih cepat lagi, lebih mudah lagi. Nah, itu nanti bisa disingkat menjadi 3 3 chapter seperti itu. Jadi bisa lebih selesai lebih cepat seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar untuk reading yang pertama, teman-teman. Jadi di reading nanti teman-teman akan dikasih soal jumlahnya 50 pertanyaan ya, teman-teman, yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 55 menit. Nah, karena waktunya ini terbatas, memang terlihat lama ya teman-teman 1 jam. Nah, tapi kalau teman-teman tes, trust me, ketika teman-teman belum terbiasa mengerjakan reading dengan tipsnya, mungkin teman-teman baru nomor 30 atau nomor 25 itu waktunya itu sudah mau habis. Nah, itu udah kasus yang biasa banget ya untuk, para pengambil tes TOEFL ini atau test takers-nya gitu. Nah, kenapa? Karena kebanyakan itu mereka fokus dengan teksnya dulu. Alias biasanya orang itu kalau mengerjakan reading, akan membaca teksnya dulu. Nah, memang, sebenarnya nggak masalah teman-teman, ya cuman ini nanti akan menghabiskan banyak waktu. Jadi daripada teman-teman membaca teksnya dulu, oke, teman-teman baca soalnya dulu saja, supaya tahu teman-teman nanti harus, melakukan apa dengan teksnya atau teksnya itu harus diapakan, gitu ya. Karena dari membaca soalnya dulu, teman-teman nanti akan, akan mengklasifikasikan atau mengkategorikan soal itu cara mengerjakannya antara 3 yang akan kita pelajari, ya. Yang mana hari pertama ini nanti kita akan belajar reading, teknik pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Nah, topik sentence itu apa? Topik sentence itu adalah kalimat utama yang ada di kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya, teman-teman. Jadi cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teknik pertama ini atau membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf saja, itu dilakukan atau teman-teman pakai ketika teman-teman mengerjakan soal yang menanyakan garis besar mengenai seluruh teks. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya ada 3 soal yang, termasuk ke dalam menanyakan garis besar mengenai teks tadi, teman-teman. Yaitu yang pertama, soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok, ya. Nah, ide pokok atau gagasan utama itu biasanya di soal itu namanya biasanya diganti-ganti, teman-teman. Kadang disebutnya itu main discussion, primary discussion, kadang juga, main point, kadang, subjek, kadang title, dan masih banyak lagi, gitu ya. Intinya menanyakan seluruh teks itu membahas tentang apa. Nah, itu yang ditanyakan mengenai main idea, teman-teman. Nah, cara mengerjakannya teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja yang terletak di kalimat pertama di semua paragraf, ya. Nah, ini contoh soalnya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, tadi ya yang saya sampaikan, di reading teman-teman jangan membaca teksnya dulu. Nah, ini memang hanya dicontoh ya teman-teman, satu paragraf. Kalau teman-teman nanti tes yang real tes asli ITS, tidak ada teks yang hanya satu paragraf itu nggak ada teman-teman. Paling sedikit itu 2 paragraf dan satu paragrafnya itu pun panjang-panjang. Jadi daripada teman-teman baca teksnya dulu yang mana itu bisa, menghabiskan waktu, teman-teman kenali soalnya. Di situ soalnya berbunyi, "What is the topic of this passage?" Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea, teman-teman. Yaitu inti yang ingin dibahas, inti pembahasan, gitu ya, atau, ya, pokok dari pembahasannya, seperti itu. Nah, itu terletak di topik sentence. Topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan cuman ada satu paragraf, berarti cukup kita baca kalimat pertamanya saja, ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, artinya John Dewey ini berfilsafat, teman-teman, berargumen gitu ya, bahwa eee, kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu berbeda, seperti itu. Nah, kita cek yang alfa, kecerdasan dari John Dewey.
Bukan ya teman-teman, karena teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey. Tapi di situ tadi disampaikan kalau John Dewey itu menyampaikan kalau kecerdasan dan kemampuan berlogika itu berbeda. Berarti yang alfa bukan ya teman-teman, karena pernyataannya berbeda. Kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? Ini terlalu luas, apalagi di situ distinctions banyak teman-teman ya. Sedangkan di teks tadi itu hanya a sharp distinction, hanya satu. Gitu ya. Berarti yang alfa bukan, sorry, yang Bravo juga bukan ya maksud saya. Nah, kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ini memang tadi ada, teman-teman. Ya, tapi kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang dihilangkan, yaitu tentang kecerdasan. Karena John Dewey itu bukan hanya ngomongin kemampuan menggunakan logika, tapi juga kecerdasan. Yang mana mereka itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan bagaimana intelligence atau kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey atau buku-bukunya Dewey seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu adalah idea organization. Nah, idea organization itu apa? Jadi idea organization itu bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya. Jadi dari paragraf ke-1 itu ngomongin apa, paragraf kedua itu nyambungnya paragraf 1 apa? Apanya paragraf 1 gitu ya. Apakah dia contohnya, apakah dia sebabnya, apakah dia akibatnya, apakah dia pendapat yang berbeda dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya melalui tulisannya itu. Nah, cuman idea organization ini saya belum pernah nemukan di TOEFL yang asli ITS online ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang jenis soal ini jarang keluar, seperti itu. Nah, untuk contohnya sama kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, di teks ini, nah ini kan soalnya nggak jelas ya teman-teman, menanyakan tentang apa kan nggak jelas. Nah, tapi teman-teman nggak akan pernah menemukan soal seperti ini yang nggak jelas seperti ini di tes yang asli dari ITS. Ya, tapi kalau prediksi atau kalau buku-buku yang bikinan selain ITS, contohnya Longman, dari mana saya ngambil contoh ini ya dari Longman itu ya, teman-teman. Nah, biasanya soal-soal seperti ini keluar. Nah, kalau teman-teman kebetulan ngambil tes yang prediksi atau ketika tes dari lembaga nanti menemukan soal yang nggak jelas seperti ini, teman-teman kenali pilihan A, B, C, D-nya. Jadi dibaca pilihan A, B, C, D-nya juga. Ya. Nah, di situ yang pilihan alfa berbunyi, sebuah ide disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini bagaimana si penulis itu menulis idenya atau menyajikan idenya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir semua orang Amerika akan kemungkinan menjawab bahwa dalam apa ya, adalah kepercayaan mereka gitu ya, bahwa Abner Doubleday lah yang menemukannya atau yang melakukan penemuan permainan baseball, gitu ya. Nah, paragraf kedua, Doubleday itu given credit. Given credit itu hanya diberikan penghargaan gitu ya, teman-teman, atau ya diberikan penghargaan gitu. Jadi Doubleday itu diberikan penghargaan saja atas penemuan ini di awal abad ke-20. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf besar di tengah kalimat seperti ini nama teman-teman, nggak perlu diartikan ya. Jadi perusahaan alat olahraganya itu namanya Spalding, itu memberikan tugas kepada Doubleday tadi ya, untuk melakukan penelitian atau untuk meneliti pertanyaan dari siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, berarti bukan Doubleday yang menemukan, teman-teman. Doubleday itu hanya disuruh untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menemukan permainan baseball. Nah, tapi orang Amerika taunya itu adalah Doubleday yang menemukan. Gitu ya. Nah, paragraf terakhir, sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga sepakat atau setuju bahwa
Double D itu sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball atau pembuatan atau kemunculan permainan baseball. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti sebenarnya yang nyiptain bukan Double D. Abner Double D ya, sebenarnya bukan Abner Double D, cuman orang-orang percayanya Abner Double D. Jadi si penulis ini teman-teman menyajikan satu gagasan di kalimat pertama paragraf 1, kemudian disajikan bahwa kalimat tersebut salah atau dibantah gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa tadi ya, itu ada di garis bawahi. Sebuah gagasan itu disajikan di paragraf 1 dan kemudian dibantah di paragraf 2 dan paragraf 3. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah idea organization, bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui tulisannya. Nah, cuman yang saya sampaikan tadi, jenis soal ini jarang sekali keluar, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di semua paragraf adalah pertanyaan yang menanyakan tone, purpose, sama course. Nah, ini sama kayak idea organization, teman-teman. Jarang sekali keluar. Ya, teman-teman, yang paling sering keluar ya main idea itu pasti keluar, teman-teman. Ketika teman-teman tes yang asli dari TS terutama ya, soal tentang main idea ini pasti keluar di reading, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau tone, purpose, sama course ini malah saya jarang sekali setiap tes, bahkan jarang menemukan soal ini. Gitu ya. Nah, sekarang tone itu apa? Tone itu adalah suasana, teman-teman, yang si penulis masukkan ke dalam teksnya atau bisa dibilang perasaannya si penulis gitu ya. Apakah si penulis itu marah, apakah dia bingung, apakah dia takut, apakah dia terhibur dan sebagainya. Nah, itu tone, teman-teman. Gitu ya. Karena penulis itu ada yang menulis sesuai apa yang dia rasakan. Nah, tapi ada juga penulis itu yang tone-nya netral alias dia tidak berpihak kepada siapapun, teman-teman. Alias dia nggak ikut-ikut ke dalam cerita yang dia tulis. Nah, itu netral. Ya, jadi dia hanya ingin menyajikan pengetahuan saja atau informasi saja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tone itu suasana hati si penulis. Apakah si penulis itu ikut campur ke dalam teksnya atau tidak? Kalau misalkan tidak ikut-ikut diceritakan, berarti dia netral. Tapi kalau dia menuliskan perasaannya misalkan atau pandangan dia misalkan, nah berarti itu dia subjektif. Alias dia ikut-ikut ke dalam topiknya gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua purpose. Purpose itu adalah tujuannya si penulis menulis teks tersebut, teman-teman. Dan yang terakhir course. Course itu adalah bidang keilmuan apa atau mata kuliah apa yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis. Atau kira-kira teks ini kalau dimasukkan ke dalam kelas, kira-kira di kelas apa? Gitu ya, teman-teman. Itu namanya course. Nah, contohnya soal, nah di situ saya punya 3 soal, 4, 5, 6 ya. Kita baca soalnya dulu seperti biasa kalau di reading, teman-teman. Di situ pertanyaan nomor 4 berbunyi, yang mana dari pilihan berikut ini, ABCD berikut ini, yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis di teks ini? Nah, karena yang ditanyakan adalah tujuan si penulis, maka kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Ya. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini atau hingga sekarang, pengakuan yang didapat dari para terduga atau para terdakwa gitu ya, dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui gitu ya sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa atau yang menyangkut pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi gitu ya, Amerika Serikat atau Mahkamah Agung mungkin bahasa Indonesianya, Amerika Serikat. Nah, intinya di sini ngomongin tentang pengakuan yang didapat secara hipnotis dalam ranah hukum atau dalam pengadilan, teman-teman. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Nah, ini tadi nggak ada kasus ya, teman-teman. Yang ada cuma di paragraf 2. Tapi itu hanya sebagai contoh saja, sebagai pendukung saja. Bukan itu intinya. Ya, intinya bukan kejadian sengketa lahannya, tapi lebih ke pengakuan yang didapat secara hipnotis. Berarti yang alfa bukan, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo, untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak benar.
Nah, sedangkan di teks itu hanya menjangkau atau hanya mencakup ranah hukum saja. Maksudnya adalah kalau di dalam pengadilan, orang dihipnotis terus dia ngomong, itu nggak bisa kita pakai sebagai kesaksian atau barang bukti. Gitu ya. Nah, kalau di luar pengadilan gimana? Nggak tahu karena itu nggak dibahas di dalam teks, teman-teman. Nah, berarti yang Bravo ini bukan, yang Bravo ini jebakan, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau memperjelas gitu ya, dari kata clear, jelas, teman-teman. Clarify itu kata kerjanya. Jadi, untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan yang didapat dari orang-orang yang dihipnotis. Nah, ini sebenarnya yang bikin salah adalah teks ini bukan ngomongin peran pengadilan tingginya, tapi lebih fokus ke bagaimana pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana kalau dalam pengadilan, bisa nggak dipakai barang bukti atau diakui sebagai kesaksian? Nah, ternyata tadi jawabannya tidak bisa sesuai teks ini, teman-teman. Nah, berarti Charlie bukan ya, karena bukan fokus ke peran dari pengadilan tinggi, tapi lebih ke seluruh pengadilan, bukan cuma pengadilan tinggi, gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. To explain the legal status of hypnotically induced confessions. Kalau diartikan untuk menjelaskan kepada para pembacanya, untuk yang membaca teks ini ya, status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Nah, jawabannya adalah yang delta seperti itu. Mister izin live nanti saya lanjut ikut di kelas malam. Baik, bisa Nisa. Nanti saya absen di kelas malam ya. Kemudian nomor 5, teman-teman. Jadi, tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah karena yang ditanyakan tone atau keterlibatan si penulis, jadi perasaan si penulis di teks ini bagaimana? Nah, kita cari di kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Ada nggak si penulis itu menyatakan perasaannya? Gitu ya. Nah, kalau kita baca di kalimat pertama di setiap paragraf tadi disebutkan, sampai sekarang pengakuan yang didapat secara hipnotis itu tidak bisa dianggap sebagai barang bukti oleh para pengadilan di Amerika Serikat. Nah, di kalimat pertama, pendapat si penulis tidak ada, teman-teman. Karena ini fakta ya, bukan dari pandangan si penulis, tapi ini lebih ke menyajikan fakta apa adanya seperti itu. Nah, berarti sebentar kita baca dulu kalimat pertama paragraf 2. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, sama, di sini penulis nggak menceritakan yang dia rasakan, teman-teman. Berarti si penulis netral, hanya ingin berbagi informasi saja atau pengetahuan saja kepada pembacanya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, informative. Nah, kalau kalau objektif, objektif itu berarti si penulis itu nggak berpihak ke salah satu yang dibahas ya, teman-teman. Apakah dia setuju tidak setuju? Nah, berarti itu informatif. Artinya si penulis itu hanya memberikan atau menyajikan apa adanya. Seperti itu yang dimaksud dengan objektif. Artinya si penulis nggak ikut-ikut seperti itu, teman-teman. Nah, kalau yang nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta atau disuruh dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Pilih vocab-vocabnya. Jadi terminologi atau kata-kata yang dipakai itu bisa kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Ya. Nah, di kalimat pertama itu kita sudah menemukan kata confessions, itu artinya pengakuan, ya. Defendants itu artinya terduga atau terdakwa gitu ya. Kemudian ada evidence, barang bukti, courts in the United States, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, ini ngomongin tentang ranah hukum, teman-teman. Di Amerika lebih tepatnya ya, karena ada in the United States. Karena belum tentu hukum yang di sana itu diterapkan juga di Indonesia misalnya, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. American law atau hukum Amerika. Nah, itu tadi adalah cara mengerjakan jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nomor 6 kok bukan psikiatri. Nah, psikiatri itu apa, Bis? Mungkin, nah ini mungkin kita bisa
Psikiatri itu apalagi psychiatric healing ya, teman-teman, ada pengobatan psikiatrik. Nah, kira-kira kalau kita mengambil jurusan pengobatan nih, ya, misalkan kita mengambil jurusan pengobatan, itu kan psychiatric healing atau pengobatan mental, bisa dibilang seperti itu. Nah, nyambung nggak dengan misalkan pengadilan di Amerika Serikat, dengan terdakwa atau terduga, dengan, barang bukti, dengan kasus sengketa lahan, itu nyambung nggak? Di line 7, sebentar, di line 7, in the case of Lyra Deno, a suspect was hypnotized by a psychiatrist for the district attorney. Ini artinya bukan, jadi gini teman-teman, jangan diambil satu kata doang ya. Memang di situ ada psikiatris. Memang gini, misalkan saya guru, guru itu hati-hati, itu bukan berarti kalau dibacaan ya, belum tentu itu masalah tentang pendidikan. Misalkan teman-teman menemukan kata teacher atau lecturer misalkan. Gitu ya. Kenapa? Karena dilihat keseluruhan konteks. Bisa saja kata guru yang diceritakan di dalam teks itu dia adalah hanya seorang saksi mata. Misalkan seorang guru menemui muridnya melakukan perundungan di sekolah tersebut, misalkan di kampus tersebut, gitu ya. Nah, anak tersebut terkena pasal sekian sekian sekian. Nah, berarti itu bukan masalah pendidikan, teman-teman. Itu adalah fokusnya ke hukum. Itu maksudnya gini, misalkan kalau misal di sini ada kata guru gitu ya, teacher misalkan. Terus misalkan teacher itu dihipnotis untuk menjadikan kesaksian atas suatu eh, kejadian kriminal atau kasus kriminal. Nah, itu kita nggak bisa langsung anggap itu sebagai pendidikan. Ya, apalagi kalau yang Bravo itu ada kata healing, pengobatan. Sedangkan kalau kita baca satu keseluruhan di sini, dalam kasusnya Laira Vedeno, seorang suspek atau seorang terduga atau tersangka gitu ya, masih disangka teman-teman. Itu dihipnotis oleh seorang psikiatris eh, untuk district atau sorry, psikiatris for the district attorney. Ya, jadi untuk ininya, jadi diminta buat dihipnotis, yang minta itu ini teman-teman, district attorney-nya, gitu ya. Nah, in post hypnotic state. Nah, di akhir-akhir keadaan hipnotisnya itu, tersangka atau terduga itu mengakui 3 pengakuan yang berbeda atau terpisah kepada to a murder. Ya, atas sebuah pembunuhan. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kan kasus kriminal. Jadi di situ psikiatris itu sebagai, kalau teman-teman mungkin pernah melihat ini ya, kasus apa namanya? Di pengadilan, mungkin contohnya kasusnya Sambo itu ada banyak sekali yang didatangkan, ahli-ahli lah, saksi ahli nyebutnya. Nah, di situ ada forensik, kedokteran kan, kemudian ada lagi apa lagi teman-teman, misalkan yang mental itu, ya mungkin psikiatrik ini ya. Nah, tapi itu kasusnya bukan di psikiatrik, kasusnya bukan juga di kedokteran, kasusnya itu adalah tentang hukum. Karena ranahnya yang dibahas itu adalah kasusnya Ferdy Sambo, contohnya ya, maksud saya itu biar saya pakai contoh Ferdy Sambo supaya teman tuh bisa menyambungkan ke sini. Dapat ya, Miss Sita ya maksud saya ya. Jadi di situ psikiatris, jadi gini teman, apalagi yang saya sampaikan tadi, teman-teman jangan sampai kegoda atau apa namanya, teralihkan dengan kalimat supporting ideas. Nah, di teks itu bukan hanya main idea, teman-teman. Bukan hanya topik yang dibahas keseluruhan seluruh teks. Gitu ya. Tapi ada juga supporting ideas atau gagasan pendukung, gagasan pensupport seperti itu. Nah, salah satunya di sini adalah kalimat keduanya itu. Jadi makanya saya bilang jangan belajar kemana-mana. Teman-teman fokus aja pada kalimat pertamanya saja. Karena kalau teman-teman nanti dibingungkan dengan kalimat kedua atau kalimat ketiga dan seterusnya, pasti teman-teman bingung. Apalagi di kalimat itu ada namanya intermezzo, teman-teman. Intermezzo itu informasi yang sama sekali tidak nyambung dengan inti yang pengen dibahas. Seperti itu. Contoh nih, saya ngomongin tentang hukum misalnya ya. Kemudian di akhir-akhir itu ngomongin tentang sejarah terbentuknya apa namanya, suatu sekte misalnya teman-teman. Nah itu kan sejarah. Padahal itu tadi ngomongin tentang ranah hukum. Jadi hati-hati dengan informasi yang ada di dalam teks. Karena ada juga yang bisa menjebak teman-teman. Apalagi teman-teman hanya mengambilnya satu kata, itu sangat tidak bisa dijadikan
patokan ya teman-teman, karena kita bukan disuruh mencari kata, kita disuruh memahami informasi, seperti itu. Kemudian untuk pemula mengerjakan reading, apakah baiknya langsung ditranslate teks bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia? Itu boleh teman-teman, tapi gini, untuk mentranslate teman-teman jangan kata per kata. Ya, memang saya kalau translate, saya usahakan kata per kata supaya teman-teman bisa ngikuti. Tapi kalau misalkan mentranslate teman-teman, itu jangan kata per kata ya. Karena kalau diartikan kata per kata, nanti biasanya ada informasi yang nggak enak. Ada yang biasanya akan malah justru bikin teman-teman bingung. Jadi daripada teman-teman bingung, paksain aja. Oh berarti ini maksudnya gini loh. Gitu. Nah caranya maksa, teman-teman baca misalnya ya, sebenarnya itu materi kita besok. Teman-teman misalnya menemukan kata yang sulit di kalimat kedua. Caranya maksa, teman-teman nggak tahu maknanya kalimat kedua, baca kalimat pertama dan kalimat ketiga. Itu nanti teman-teman bisa memahami atau menyambungkan gitu ya, cocokologi gitu ya. Kalimat kedua ini maknanya apa? Ya, dari maksud sambungan kalimat pertama dan kalimat ketiga. Dan memang itu perlu dilatih teman-teman. Teman-teman nanti mungkin kalau baru pertama-tama atau pemula sering dibaca terus. Jadi dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Masih belum paham, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dan seterusnya. Supaya bisa memproses informasi lebih akurat teman-teman. Nah itu memang perlu dilatih. Seperti itu. Jadi kalau ditranslate, jawabannya boleh. Silahkan ditranslate. Karena kadang terbatas waktu, tapi juga tidak semua isi bacaan paham artinya. Nah itu. Jadi gini teman-teman, memang kalau di reading itu semuanya fix akademik. Nggak ada yang kayak di listening di bagian pertama itu kan ngomongin tentang keseharian di kampus gitu ya. Jadi vocabnya lebih ringan. Tapi kalau di reading nggak ada teman-teman. Pasti langsung masuk ke bab akademik. Jadi topiknya itu sesuai yang ada di teks. Dan reading ini skornya paling sedikit teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman benar semua di reading nilainya cuma 470. Sedangkan yang lain listening 480, structure 480. Seperti itu. Jadi, reading ini paling sulit secara vocab ya, secara bobot vocabnya, kemudian dia paling sedikit skornya, seperti itu. Jadi memang waktu itu pasti, walaupun paling banyak ya waktunya di reading teman-teman, tapi karena soalnya modelnya seperti ini, itu akan sangat menyita waktu. Makanya saran saya sebelum teman-teman tes, benar-benar dimatangkan, seperti itu. Karena semakin banyak teman-teman latihan, itu nanti akan semakin jadi insting ketika tes nanti enak banget teman-teman. Nggak perlu terlalu mikir lama-lama, itu langsung bisa memproses informasi, seperti itu. Mister, vocab saya masih lemah. Nah, sama, saya juga lemah teman-teman gitu ya. Saya sering sekali menemukan kata yang nggak tahu artinya. Nah, itu materi kita besok. Kita besok akan belajar soal tentang vocabulary. Nah, gimana caranya kalau kita nggak tahu artinya, sebenarnya sudah saya sampaikan sih hari ini gitu ya. Nah, tapi misalkan nih kita nggak tahu di sini artinya apa, misalkan reliable itu artinya apa ya? Nah, kita baca di sininya misal atau di kalimat setelahnya misalnya. Kita masih bingung. Nah, itu kalau teman-teman masih dalam proses belajar, itu bisa membuka kamus. Makanya dari awal, dari hari pertama chapter 1 saya menjelaskan ke teman-teman, paling penting adalah vocab. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin gampang mengerjakan TOEFL. Nah, tapi caranya belajar vocab juga hati-hati, karena banyak sekali yang berpikir kalau vocab itu cara belajarnya adalah hafalan. Padahal menurut saya ya, teman-teman, menurut saya pribadi itu salah. Kenapa? Karena kalau teman-teman hafalan, belum tentu yang teman-teman hafalkan misalkan 100 kata lah, itu keluar ya. Sedangkan, di TOEFL itu kita nggak bisa memprediksi bahasanya itu tentang apa teman-teman, atau topiknya tentang apa, gitu ya. Nah, makanya saya sarankan teman-teman sering-sering latihan, terutama latihan yang paling mendekati dengan soal TOEFL yang aslinya, seperti itu. Supaya bisa memprediksi, oh ternyata bahasanya ini. Nah, contohnya gini, kalau teman-teman pernah membaca ini ya, membaca teks ini atau mengerjakan teks ini, yaitu tentang hukum, teman-teman mendapatkan vocab defendants, artinya terduga, confessions, artinya tadi pengakuan-pengakuan, ada courts, pengadilan-pengadilan, kemudian ada juga evidence, barang bukti. Nah, ketika teman-teman menemukan kata-kata ini di bab yang sama tentang hukum, tapi bukan ini bahasanya ya, intinya ketika teksnya itu tentang bagian hukum gitu, kemudian teman-teman menemukan kata lagi yang ada hubungan defendants, confessions, evidence, courts, itu nanti akan gampang. Gitu ya. Jadi cara belajar vocab yang saya terapkan sendiri sampai sekarang adalah kalau teman-teman dapat vocab tolong ditulis. Dan itu benar-benar manjur teman-teman, benar-benar efektif. Yang saya rasakan ya. Jadi tanpa hafalan pun ketika kita melihat kata itu,
otomatis otak kita akan memproses, dulu pernah pernah nulis ini, gitu, artinya ini. Nah, nanti kalau lupa, wajar, kita manusia, teman-teman. Tinggal buka catatan. Nah, bayangkan kalau teman-teman lupa, nggak ada catatannya, dan nggak bisa, misalkan, pas waktu real test lah misalnya. Nah, itu udah hilang gitu, teman-teman. Bahkan itu juga bisa membuang waktu. Ini kemarin apa ya? Itu kemarin apa ya? Itu sangat membuang waktu, teman-teman. Jadi saran saya, mumpung teman-teman ketika belajar belum dikasih waktu, masih bebas waktunya, nah saran saya hajar latihan banyak-banyak, kalau dapat vocab tolong ditulis seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau lupa nggak apa-apa, lupa itu saya juga sering lupa kok, teman-teman. Kita pasti mereka juga pun orang Inggris, orang Amerika itu sama kayak kita bahasa Indonesia, kita nggak akan tahu arti semua kata di KBBI. Orang sana juga sama, teman-teman. Misalkan adalah misalkan guru bahasa Inggris di sana, sama kayak di sini guru bahasa Indonesia lah. Mereka pun nggak bisa memahami tentang vocab-vocab yang dipakai tentang perbankan misalkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang saya maksud. Tapi kalau teman-teman sering latihan, teman-teman minimal dapat coverage atau apa ya, cakupan gitu ya. Jadi yang dibahas nanti kurang lebih kira-kira, oh ini tentang, animal behavior misalkan. Nah, itu sering keluar teman-teman, animal behavior gitu ya, atau, biologi tentang zoology. Nah, itu akan keluar, mengenai misal penguin misalnya, atau misalkan, apa ya, kemarin saya lupa, ada teman-teman, kemarin itu ada ngomongin tentang, perilaku binatang atau animal behavior yang dibahas di salah satu text reading. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman ketika menemukan vocab-vocab yang sama. Intinya sering-sering ketemu dengan, bab tersebut seperti itu. Dan ditulis. Misalkan gini, "Sir, saya catat aja masih lupa gimana?" Bayangin teman-teman, dicatat aja lupa, apalagi kalau nggak teman-teman catat, seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman catat dulu. Sebenarnya ada cara satu lagi buat memperkuat vocab-nya teman-teman biar lebih mantep gitu ya diingatan. Yaitu teman-teman harus berani mempraktekannya. Nah, mempraktekannya gimana, Sir? Saya nggak punya teman praktek. Teman-teman gini, sekarang ada gadget ya. Contohnya kalau saya biasanya sok-sokan, Inggris teman-teman. Jadi bikin status dalam bahasa Inggris dari vocab yang teman-teman temukan hari itu. Gitu, sok-sokan aja gitu. Jadi kayak, bikin kalimat salah nggak apa-apa. Misalkan dijelek-jelekin temen, "Oh, bahasa Inggris salah gini," nggak apa-apa, biarin teman-teman, karena kita belajar gitu ya, nggak perlu takut salah. Saya pun kalau lihat line saya teman-teman, akun line saya, status-status line, itu juga kadang saya ketawa-ketawi sendiri karena banyak sekali yang penggunaan katanya kurang tepat, kemudian apa namanya, grammar-nya juga kadang lucu gitu ya. Nah, tapi saya sadar dari situ, oh berarti perkembangan belajar saya sudah merasakannya gitu. Dulu saya gitu, apa, nggak bisa bahasa Inggris, maksudnya keminggris gitu, walaupun bahasa Inggrisan tapi salahnya banyak gitu. Tapi sekarang sudah bisa melihat salahnya di mana gitu. Kalau teman-teman mungkin tapi sekarang saya udah nggak pakai Line ya, tapi harusnya masih ada karena akunnya belum dihapus, teman-teman. Kalau penasaran teman-teman, mungkin bisa cari akun saya, nah nanti cari tuh di apa ya, namanya apa itu, postingan-postingan gitu. Nah, itu pasti bahasa Inggrisan. Tapi kalau teman-teman cek di Kompas dimasukkan ke Microsoft Word dengan apa, koreksi grammar, itu pasti banyak yang di garis merah, garis biru gitu, teman-teman. Dan itu apa namanya ya, normal gitu. Kalau menurut saya belajar itu salah nggak apa-apa. Nggak ada kita belajar langsung bisa, nggak ada, teman-teman. Jadi di reading rincian ilmiahnya yang muncul apa saja? Eee, banyak. Jadi gini, teman-teman. Mungkin yang sering keluar ya, arkeologi, hukum itu jarang. Yang paling sering keluar dan yang paling sulit, menurut saya teman-teman, itu adalah art history. Tentang sejarah, seni. Itu ada hubungannya dengan arkeologi juga teman-teman, ya. Dan itu di listening juga sering keluar, arkeologi itu. Nah, arkeologi itu jarang orang tahu ya, maksudnya, contohnya di Indonesia aja, coba kita apa, di sinilah misalkan di sini aja, ada berapa mahasiswa atau beberapa orang yang ngambil jurusan arkeologi atau yang tahu tentang arkeologi, misalnya tentang artefak, tentang, biofak misalkan, itu kan banyak banget teman-teman, gitu ya. Nah, itu yang saya maksud, mereka pinter teman-teman cari topik yang jarang orang tahu, seperti itu. Apalagi sejarah seni itu vocab-nya tinggi-tinggi banget, seperti itu. Sir, berapa waktu ideal untuk mendapatkan skor TOEFL ITP 500. Nah, sebenarnya itu kalau waktu belajar itu, dari teman-teman sendiri ya, kalau teman-teman sudah punya bekal bahasa Inggris itu lebih cepat, eee, apa, belajarnya.
Nah, tapi ada lagi yang lebih lebih mengebus belajar teman-teman biar lebih cepat adalah kalau teman-teman sudah senang bahasa Inggris. Kalau sudah senang bahasa Inggris itu teman-teman tanpa harus diminta belajar. Contohnya kayak yang saya tadi teman-teman. Apa namanya, salah itu nggak apa-apa. Dulu saya juga diketawain gitu ya, entah sama dosen, entah sama teman-teman sendiri, tapi nggak apa-apa, saya terusin. Bikin status, kalau ada teman pengen, ngobrol bahasa Inggris sok-sokan, ayo saya juga ikut gitu. Jadi kayak, nggak apa-apa belajar salah it's okay, karena itu proses. Kalau kita nggak salah contohnya gini, kita dulu waktu kecil, waktu lahir, nggak ada yang bisa langsung lari kan. Nah, nggak ada yang bisa langsung berdiri, langsung jalan kan nggak ada. Nah, kita pasti jatuh dulu, kejedot, kadang juga keseleo kakinya, kadang nabrak apa gitu. Nah, itu wajar teman-teman, gitu ya. Tapi kita kan nggak inget waktu itu. Tiba-tiba sekarang udah nggak sadar jalan itu udah kayak insting gitu. Itu yang saya maksud. Nah, yang saya rasakan ketika ngerjakan TOEFL sekarang pun juga gitu teman-teman. Nggak terlalu banyak mikir, nggak kayak dulu ya. Itu bisa menjawab. Terutama di structure. Kalau saya yang sudah sering benar semua 680 itu di structure. Kalau di listening sama reading, jujur saja saya belum pernah benar semua teman-teman. Kisaran saya cuma 64 gitu ya, 62 gitu-gitu. Jadi apa ya, masih 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 belajar juga gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanyain idealnya berapa lama, tergantung teman-teman sendiri. Tapi teman-teman kalau misalkan pengen ngukur kemampuan teman-teman sekarang, saya ada juga untuk tes prediksinya yang asli dengan soal ITS atau cloningan dari soal ITS. Jadi kalau teman-teman pengen mengecek skornya, saya ada tesnya teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, jadi promosi lagi tuh. Intinya nggak ada pertanyaan untuk materi hari ini ya. Jadi teman-teman intinya gini, nikmati dulu aja belajarnya, ekspektasi teman-teman turunin dulu, oke? Supaya apa? Supaya kita nggak kecewa. Karena biasanya kita berharapnya pengen cepet dan nilai tinggi. Nah, akhirnya kita lupa dengan apa yang harus dilakukan di depan kita, yang paling dekat. Nah, yang paling dekat apa sih? Latihan. Latihan, 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 teman-teman. Itu kalau menurut saya gitu. Gitu ya, jadi fokus dulu ke proses. Hasil itu nggak akan mengkhianati proses, teman-teman. Oke, Kak, sepertinya nggak ada pertanyaan kalau tentang materi hari ini. Berarti kita coba ke latihan untuk mengecek pemahaman teman-teman ya. Jadi silahkan dicoba dulu, jangan takut salah, teman-teman. Sorry. Nah, waktunya kalau di reading itu satu soal normalnya 1 menit atau 60 detik. Teman-teman coba dulu, nanti jawabannya dikirim di chat. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, kemudian kita bahas bareng ya teman-teman. Baik ada jawaban delta, 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 dan juga bravo. Oke, nice. Antara bravo atau delta kita cek bersama teman-teman. Nah, kalau di reading teman-teman baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, the topic of this passage could best be described as. Jadi topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, karena yang ditanyakan topik, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Nah, kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio dari dari umur mentalnya seseorang dengan umur kronologisnya gitu ya. Dengan rasionya dilipat gandakan dengan 100 untuk menghilangkan desimalnya. Nah, paragraf kedua, secara teori tes IQ yang standar, yang distandarisasikan itu disusun atau dibuat gitu ya, teman-teman, untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan
operasi-operasi intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, paragraf ketiga, secara praktek eh, tidak mungkin untuk apa ya, arrive at consensus itu untuk menyimpulkan gitu ya, teman-teman. Tidak mungkin untuk menyimpulkan eh, tipe operasi atau tipe kinerja intelektual yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasan. Nah, artinya paragraf 3 ini bilang kalau tes IQ itu belum tentu menggambarkan IQ kita gitu ya, teman-teman. Karena secara praktek itu kita nggak tahu apa namanya kinerja apa yang menggambarkan operasi apa namanya kecerdasan gitu ya, teman-teman. Jadi tugas intelektual yang mana yang menggambarkan kecerdasan. Nah, itu enggak menurut paragraf ketiga gitu ya. Nah, intinya ini ngomongin tentang IQ, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, the application of IQ in real life. Jadi pengaplikasian atau penggunaan IQ dalam kehidupan nyata. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini tadi mungkin dibahas di paragraf kedua, yaitu reasoning dan problem solving ya, tapi itu tidak dibahas di paragraf ketiga dan paragraf pertama. Nah, kalau kita pilih yang alpha, ada informasi yang dihilangkan, jadi nggak bisa teman-teman. Oke, nah kalau yang Bravo, bagaimana IQ itu mempengaruhi masa depan seseorang. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita nggak tahu bagaimana IQ itu bisa mempengaruhi masa depan seseorang. Berarti bukan yang Bravo, teman-teman. Ya, bukan yang Bravo inti dari teks ini, karena itu tidak menjawab Bravo ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Kemudian yang Charlie, peran dari IQ dalam problem solving. Nah, hati-hati teman-teman. Problem solving itu baru dibahas di paragraf kedua dan dia pun hanya sebagai contoh, sebagai operasi intelektual, bukan sebagai inti dari IQ. Berarti Charlie bukan inti pembahasan ya. Kalau yang delta, definisi dari IQ yang mana dibahas di kalimat pertama ya. Paragraf 1 maksud saya. Oke, lanjut. Dan cara mengukurnya, maksudnya tes IQ-nya, yang mana dibahas di paragraf kedua dan paragraf 3. Nah, secara teori, tes IQ dibahas di paragraf kedua, secara praktek, tes IQ itu dibahas di paragraf ketiga. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya tepat adalah yang delta, teman-teman, definisi IQ dan cara mengukurnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Silahkan dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, teman-teman, silahkan jawabannya dikirim di chat. 1 menit sudah habis. Baik, ada jawaban alfa, 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 ada juga bravo. Mari kita cek bersama ya. Ada juga delta. Mari kita cek bersama. Di situ pertanyaannya adalah bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan. Nah, ini menanyakan tentang idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Nah, caranya sama. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu mengelilingi gagasan. Maksudnya gini, kontroversi itu menyertai gitu ya, gagasan mengenai penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GMO dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, para kritikus atau para orang yang tidak setuju dengan GMO itu berargumen bahwa GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan bagi lingkungan. Nah, paragraf ketiga, sebaliknya proponen itu dari kata ada pro-nya di situ. Pro itu berarti pendukung, teman-teman. Jadi pendukung dari pandangan tersebut, maksudnya yang melihat GMO itu sebagai
maksudnya yang setuju dengan GMO ya maksudnya. Jadi sebaliknya orang-orang yang setuju dengan pandangan GMO itu melihat kalau GMO itu adalah alat penting, sebuah alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, ini berarti ngomongin tentang dua pandangan tentang GMO ya, teman-teman, atau kontroversi tadi. Jadi kontroversi tentang GMO tadi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan. Jadi ada yang berpendapat atau yang berpandangan kalau itu berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, disajikan di paragraf kedua. Kemudian ada juga yang eh, apa namanya? Yang setuju karena itu bisa membantu kita melawan kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, kalau paragraf satu masa nggak dianggap, Zat? Nah, paragraf satu itu netral, teman-teman. Jadi si penulis itu hanya bisa dibilang ini apa ya, jembatan gitu ya, atau pembukaan. Jadi si penulis itu menyampaikan pembukaannya dia netral. Dia hanya bilang kalau ada yang setuju dengan GMO, ada yang tidak. Maksudnya gitu. Nah, apakah penulis itu setuju atau tidak? Di sini tidak ada, alias dia netral. Seperti itu. Gitu ya, jawabannya yang alfa, teman-teman. Lanjut ke nomor 3, silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban alfa. Oke, semuanya menjawab alfa, saya lihat. Baik, kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya adalah the tone of the passage could best be described as. Jadi tone itu tadi ya, teman-teman yang saya sampaikan. Jadi apakah si penulis itu subjektif ataukah objektif dengan topik yang dia bahas? Maksudnya dia menyertakan pendapatnya dia nggak, perasaan dia nggak gitu. Nah, cara mengerjakannya teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf, ada nggak penulis itu kayak curhat, kayak menuangkan perasaan dia atau pandangan dia, gitu ya. Nah, kita cek kalimat pertama di situ berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini terjadi, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, di sini teman-teman yang saya maksudkan. Si penulis itu menyebutkan kalau masalah ini itu semakin mengkhawatirkan. Berarti dia khawatir, teman-teman. Ini yang saya maksud penulis itu apa namanya? Memasukkan emosinya atau perasaannya. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Betul, teman-teman. Concerned itu artinya khawatir atau takut atau cemas. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor 4. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Nah, ini saya dapat dari soal ITS asli, teman-teman, ya. Nggak saya edit sama sekali. Jadi ini memang saya ambilkan dari soal ITS tahun 2023. Di situ soalnya berbunyi, "What is the passage mainly about?" Jadi teks ini utamanya membahas tentang apa sih, gitu ya. Intinya ini menanyakan tentang main idea atau gagasan utama. Jadi kita baca kalimat pertama di setiap paragraf itu sudah mewakili, gitu ya. Nah, di kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata bahasa Prancis, Renaissance itu berarti rebirth atau kelahiran kembali atau kemunculan kembali gitu ya. Paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam penampilan luar ini sangat mempengaruhi budaya bermusik dari Renaissance, dari zaman pre-Renaissance. Bagaimana orang-orang itu memikirkan tentang musik, sebagaimana cara musik itu dibuat atau disusun, dimainkan, dibahas, dan disebarluaskan. Kemudian paragraf terakhir, Renaissance, sorry, the musical Renaissance in Europe. Jadi Renaissance yang apa ya, yang bermusik, maksudnya yang penuh dengan suasana musik gitu ya teman-teman. Di Eropa itu lebih dari hanya sekedar perubahan budaya secara umum dan apa ya, perubahan ini teman-teman. State of mind itu cara berpikir mungkin gitu ya, daripada eh, serangkaian tertentu dari teknik-teknik musik. Maksudnya gini, dia itu bukan hanya serangkaian teknik musik tertentu, tapi juga perubahan budaya secara keseluruhan. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalimat terakhir paragraf satu kalimat satu paragraf terakhir ini pengen ngomong kalau jadi Renaissance musical di Eropa itu lebih dari sekedar eh, musikal apa namanya teknik bermusik ya, tapi dia itu adalah pergerakan atau perubahan budaya secara luas. Seperti itu. Nah, kita cek yang alfa, komposisi musik yang paling mengilustrasikan atau memperlihatkan perkembangan selama zaman Renaissance Eropa. Nah, hati-hati ini bukan cuma ngomongin komposisi musik ya, teman-teman. Yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, teknik bermusik yang digunakan selama zaman Renaissance Europe. Nah, tadi bukan cuma ngomongin teknik bermusik doang, di kalimat terakhir itu ngomongin ke seluruh budaya ya. Nah, cuman memang kebetulan di kalimat pertama di setiap paragraf itu, terutama paragraf 2 dan paragraf 3 itu yang lebih kelihatan adalah musik, yang dibahas musik. Tapi sebenarnya ini kalau teman-teman baca berikutnya itu juga bukan cuma tentang musik, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie, Renaissance Eropa sebagai perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Maksudnya adalah zaman Renaissance Eropa itu mencakup seluruh kebudayaan. Yang termasuk di dalam kebudayaan itu ada juga kebudayaan bermusik. Nah, tapi bukan cuma kebudayaan bermusik aja ya yang dibahas gitu maksudnya. Ya, jawabannya adalah yang Charlie betul, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, nomor 5. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo. Bravo, dan saya lihat semua teman-teman menjawab Bravo ya. Kita cek bersama. Di situ soalnya adalah, what does the passage mainly about? Atau mainly discuss. Sorry, kalau what is about ya. Tapi kalau what does, discuss.
Nah itu kalau diartikan teks ini membahas tentang apa intinya, gitu ya teman-teman. Nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kebalikan dengan opini masyarakat secara umum atau populer gitu ya. Jadi frost dan freezing temperature atau apa ya teman-teman? Frost itu adalah udara dingin gitu ya. Dan suhu yang dingin itu memiliki andil yang sangat sedikit dalam pewarnaan daun-daun di musim gugur. Kemudian paragraf kedua, di musim semi dan musim panas, daun-daun itu berubah menjadi hijau karena mereka itu mengandung jumlah yang banyak dari pigmen hijau yang dinamai atau yang disebut klorofil. Paragraf ketiga, daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu. Warna-warna yang disebutkan oleh kelompok yang lainnya, kelompok pigmen yang lainnya yang disebut antosianin. Kemudian paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang menggugurkan daun itu tidak bisa bertahan atau tidak bisa apa ya, tidak bisa menahan gitu ya, teman-teman. Musim dingin jika mereka menjaga daun-daun mereka karena daun-daun itu akan kehilangan banyak sekali air, lebih banyak air gitu ya. Karena udara musim dingin yang kering daripada yang akar-akar mereka itu bisa serap dari tanah yang membeku. Intinya kalau tanahnya beku, dia nggak bisa dapat udara. Nggak bisa dapat air ya, teman-teman. Seperti malah airnya berkurang karena di luar itu kering banget. Akhirnya membeku dan keluar seperti itu airnya. Nah, berarti di sini ngomongin tentang eh, apa aja yang bisa menyebabkan daun itu berubah warna. Jadi di situ disebutkan udara dingin dan suhu dingin itu bukan satu-satunya gitu ya yang menyebabkan warnanya daun itu bisa berubah. Nah, kita cek ABCD ya, teman-teman. Kalau yang alfa, produksi dari klorofil di tanaman. Nah, klorofil itu baru dibahas di paragraf kedua ya. Jadi dan itu hanya salah satu dari pigmen daun yang menyebabkan warna daun itu seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, alfa bukan karena itu hanya membahas paragraf 2, sedangkan yang ditanyakan adalah keseluruhan teks. Kalau yang bravo, akibat-akibat dari cuaca dan suhu terhadap tanaman. Nah, bukan cuma cuaca dan suhu, teman-teman. Ada juga karena pigmen. Ya, memang ada suhu dan cuaca tadi ya, tapi bukan cuma cuaca sama suhu, teman-teman. Oke, tapi juga pigmen. Jadi yang Bravo itu bukan. Kalau yang Charlie, eh, pentingnya eh, warna sebagai indikator dari penyakit tanaman. Nah, ini malah nggak nyambung, teman-teman. Jadi bukan ngomongin tentang penyakit tanaman di sini tadi. Ya, tapi lebih ngomongin warna daun itu dipengaruhi oleh apa, gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. The reasons for changes in the color of leaves. Jadi kalau diartikan alasan-alasan dari perubahan-perubahan dalam warna daun. Nah, tadi ada beberapa alasan gitu ya, teman-teman, atau ada beberapa penjelasan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya memang jebakan di pilihan ganda itu agak sulit banget. Jujur teman-teman, saya dulu sebelum sering-sering latihan TOEFL, saya paling nggak senang itu bagian reading. Karena menurut saya jawaban A, B, C, D itu kayak seolah benar semua. Gitu ya, karena dulu saya nggak tahu tipsnya. Ternyata kalau udah tahu tipsnya, sering-sering kerjakan, sering-sering latihan, apalagi sering-sering tes, ternyata nggak sesulit yang kita rasakan di awal. Nah, tapi memang harus sering-sering ya, teman-teman, latihan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu ya. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Charlie, Delta, Bravo. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to, jadi poin utama dari teks ini adalah untuk, nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena menanyakan tujuan penulis menulis teks ini gitu ya. Nah kalimat pertama berbunyi, transformasi dari tanaman-tanaman palem, tanaman palem itu sejenis kelapa-kelapaan gitu ya teman-teman, dan dinosaurus, jadi perubahan dari tanaman palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak bumi adalah fenomena yang diketahui banyak orang. Nah ini kan cuma sedikit baca aja nggak apa-apa teman-teman. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Intinya bagaimana prosesnya gitu ya. Nah paragraf kedua kalimat pertama berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal dari banyaknya kehidupan gitu ya dan sedikitnya oksigen. Kemudian paragraf ketiga, kalau batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu tertekan atau terkompres secara cukup oleh beban di atasnya, eh, untuk apa namanya? Untuk memaksa air dan kandungan-kandungan lain itu akhirnya keluar karena tertekan ya. Akhirnya air sama kandungan zat-zat lain itu jadi keluar, teman-teman. Nah, meninggalkan konsentrasi yang sangat padat dari karbon. Nah, itulah jadinya apa namanya? Batu bara tadi. Nah, 300 juta tahun yang lalu selama masa Karboniferus banyak di dunia ini atau sebagian besar dunia itu resemble ini sering keluar teman-teman. Artinya menyerupai gitu ya. Jadi menyerupai apa namanya? Rawa Okefenokee. Kemudian paragraf terakhir, cadangan-cadangan yang sangat besar dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih ada di bawah tanah. Tapi resiko itu semakin tinggi atau semakin meningkat gitu ya, teman-teman. Eh, Entah itu dalam kasus dolar atau finansial dan juga kasus lingkungan. Intinya semakin sulit diambilnya gitu ya. Nah, kita cek ABCD teman-teman. Yang alfa mempromosikan konservasi dari bahan bakar fosil. Nah, tidak ada ajakan ya teman-teman untuk menghemat atau menjaga bahan bakar fosil. Jadi bukan yang alfa teman-teman. Kalau yang Bravo menjelaskan di manakah penyimpanan-penyimpanan yang paling kaya atau paling banyak dari bahan bakar fosil itu terletak. Nah, kita nggak menemukan tadi ya. Di kalimat pertama di setiap paragraf itu kita nggak tahu di mana eh, apa namanya bahan bakar fosil paling banyak itu bisa terletak. Berarti bukan itu intinya, teman-teman. Kalau yang Charlie point out itu di sini menunjukkan gitu ya, menunjukkan masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Maksudnya masalah yang akan terjadi di masa depan dalam hal penggunaan bahan bakar fosil. Nah, bukan ya, teman-teman, kita juga nggak tahu ada masalah apa tadi di setiap paragraf maksudnya di kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Berarti Charlie bukan. Nah, kalau yang Delta, increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk atau terbuat di dalam tanah. Nah, seperti yang ditanyakan di kalimat pertama di kalimat kedua paragraf pertama ya. Tapi bagaimana ini terjadi? Maksudnya apakah ini di sini maksudnya adalah bagaimana bahan bakar fosil itu bisa terjadi? Yang awalnya dari pohon palem atau kelapa-kelapaan dan juga dinosaurus kok bisa jadi um, minyak apa namanya? Fossil fuels tadi atau bahan bakar fosil. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. Lanjut lagi ke number 7. Silakan teman-teman, 1 menit dimulai dari sekarang. Terakhir ya, silakan.
Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, delta, delta. Saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Nah, apa yang teks ini utamanya bahas gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian Southwestern itu berarti barat daya ya, merupakan sebuah atau sejenis karya seni dari kesulitan teknis yang sangat besar. Maksudnya yang sangat sulit gitu ya, teman-teman berarti. Kemudian paragraf kedua berbunyi, refining the raw chunks of newly mined, artinya apa ya, memproses gitu, memproses bongkahan-bongkahan besar dari tanah liat yang baru saja diambil gitu ya, itu merupakan pekerjaan yang sangat sulit, arduous, itu membutuhkan banyak tenaga atau sulit gitu ya teman-teman. Kemudian paragraf ketiga, hampir semua jenis tanah liat itu memerlukan tambahan dari bahan non plastik, sehingga tanah liat tersebut itu bisa menahan pengapian atau pengerasan menggunakan panas yang sangat tinggi, suhu panas yang sangat tinggi, tanpa adanya retak. Dan sehingga ruangan di dalamnya poterinya tadi atau gerabahnya tadi itu akan memiliki permukaan yang lembut atau halus gitu ya teman-teman. Nah kemudian paragraf terakhir, setelah temper itu kayak di HP itu temper glass, lapisan luar teman-teman, atau lapisan pelindung gitu. Jadi setelah lapisan luar pelindung itu ditambahkan, tanah liat tersebut itu dicampur dengan atau diaduk dengan apa ya, diaduk dengan kuat gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah kita cek ABCD, berarti ini tadi ngomongin tentang memproses tanah liat sebelum akhirnya dibuat sebagai gerabah Pueblo Indian ya. Kita cek ABCD. Yang alfa, berbagai jenis tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabah Pueblo. Nah bukan jenis tanah liatnya ya teman-teman, tapi lebih ke proses bukan proses membuatnya, tapi proses apa ya, proses mempersiapkannya. Jadi proses mempersiapkan sebelum akhirnya dibuat gerabah. Seperti itu. Jadi alfa bukan, kalau yang bravo sumber-sumber dari tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah poetry. Nah, kita nggak tahu sumbernya tadi dari mana gitu ya. Otomatis bravo bukan. Kalau yang cari kriteria itu jamak ya, teman-teman. Tunggalnya adalah kriterion, pakai on. Nah, itu tunggal, kalau jamaknya pakai a. Sama kayak bakteria itu jamak, tunggalnya bakterium. Seperti itu. Jadi kriteria-kriteria yang para pembuat pot atau gerabah pakai ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo. Nah, bukan kriterianya teman-teman, tapi lebih ke prosesnya gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan proses-proses yang digunakan untuk mempersiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah reading bagian pertama, yaitu jenis soal apa aja yang teman-teman cukup kerjakan dengan cara membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, teman-teman, ada 3 tadi. Yang pertama yang paling sering keluar dan pasti keluar ketika teman-teman tes adalah soal mengenai main idea, yang mana nama lainnya banyak ya. Contohnya main discussion, contohnya juga primary discussion, kadang juga disebut main point dan sebagainya gitu. Subject, title, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi ada soal mengenai idea organization atau pengembangan ide. Bagaimana si penulis mengembangkan idenya melalui teks yang dia tulis. Gitu ya, apakah dia menyajikan konsep terus diikuti contoh, apakah dia menyebutkan suatu konsep terus dibantah dengan konsep yang lain, jadi dia nyebutin konsep-konsep yang berbeda-beda gitu ya, dan seterusnya. Tapi untuk idea organization itu jarang sekali keluar di TOEFL yang asli dari ITS. Dan yang terakhir adalah jenis soal yang menanyakan tone, purpose, sama course tadi, teman-teman. Nah, sebelum saya tutup nih, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Di chat ada yang bertanya sama saya ya teman-teman, tapi di chat WA. Jadi, Sir, latihannya belum ada ya, mohon maaf teman-teman, masih saya susun. Jadi saya masih menyusun latihan yang di ini, yang di listening gitu ya.
Kemarin sudah baru selesai di listening part A. Mohon maaf teman-teman, karena memang sebelumnya dikasih dari lembaga itu yang Longman. Nah, kalau yang ini saya ambilkan dari yang asli dari ITS dan ya yang asli dari ITS teman-teman. Seperti itu. Cuman bukan yang tesnya ya, saya dapatnya itu dari bukunya. Sebenarnya Longman itu mengeluarkan buku teman-teman. Sir, materinya boleh dikirim. Oh iya, saya lupa. Nanti saya kirim ya teman-teman untuk listening chapter 2, 3 dan reading ini nanti. Oke. Thank you so much for today guys. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.